geografis yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan satu negara. Tapi kalau yang geografi politik kritis, tentu akan lebih banyak menyikapi tidak hanya pada konteks itu. Ternyata negara pun bisa sebagai propaganda terkait dengan apa yang mereka lakukan, ditinjau dari aspek baik sosial, mungkin ekonomi dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke geografi imperialisme ya. Ternyata di dalam geografi politik juga ada bagi bahas terkait dengan geography of imperialism. Nah, ini ada satu kejadian ya, mungkin bisa dibaca terkait dengan kejadian-kejadian yang timbul ya in March 2010, the movement for the emancipation of the, ini dari di Nigeria ya, set off to car bomb outside a government building in Wari, killing 2 people and injuring 6. Jadi ada satu gerakan emansipasi ya dari kelompok Delta Nigeria yang meledakkan 2 mobil di luar gedung pemerintahan di Wari namanya, dan menewaskan 2 orang serta melukai 6 lainnya. Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama, 2 bom juga kemudian meledak di ibu kota Nigeria, yaitu di Abuja, yang menewaskan 12 orang dan melukai 17 orang. Dan ada presiden ya yang kemudian di dekatnya. Dan seterusnya, ternyata kemudian ada satu peristiwa yang kemudian melatar belakangi kenapa hal itu terjadi. Dan setelah ditelusuri, ternyata pada persoalan industri minyak. Berarti konteks yang diperebutkan adalah terkait sumber daya alam, di mana Nigeria itu kayak minyak ya, yang kalau di sini ini kan bisa menghasilkan banyak, memproduksi 2,5 juta barrel per hari, yang kemudian ini menjadi satu sengketa. Dan lagi-lagi ketika bicara tentang geopolitik, ternyata sangat beririsan betul dengan bagaimana potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Termasuk di Indonesia, kita bisa melihat konteks yang kemudian muncul. Misalnya di sini disampaikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar kilang minyak ternyata tidak mampu menikmati kekayaan sumber alam, tetapi justru malah dari pekerja-pekerja asing dan juga investor asing yang kemudian menguasai hal itu. Nah,
kondisi ini yang kemudian membuat sekelompok orang melakukan aksi teror yang menurut informasi sebenarnya dilatar belakangi memang karena adanya disparitas baik secara sosial maupun ekonomi modern. Sebelum revolusi industri dan setelah revolusi industri ternyata sangat jauh beda. Dulu potensinya ya memang orang itu berangkat ke negeri orang yang dianggap negaranya lemah ya memang untuk meningkatkan kejayaan mereka dengan simbol-simbol penyebaran agama, tetapi pada akhirnya ya kita sering mendengar istilah gold, glory, gospel kan begitu ya. Nah, sedangkan setelah pasca revolusi industri, ternyata mungkin hingga sekarang imperialisme itu tidak hanya pada potensi sumber daya, tapi juga bagaimana memasarkan produk, menginvestasi, kemudian tenaga kerja, mengirimkan barang, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi kajian penting di dalam geografi politik. Sedangkan yang kemudian akan kita bahas adalah bagaimana sebenarnya imperialisme itu. Karena pada dasarnya imperialisme adalah memperluas kontrol atas negara lain. Jadi kalau kita sebagai negara ternyata tidak bisa berdaulat secara politik ataupun berdikari secara ekonomi, masih di bawah kontrol dan bayang-bayang negara, maka sebenarnya kita adalah koloni sebagai jajahan meskipun tidak secara fisik, tapi mungkin dari aspek-aspek yang lain, termasuk kontrol tadi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di dalam geografi politik. Kemudian juga dominasi negara atas negara lain secara sosial, politik, dan ekonomi, bahkan mungkin budaya juga. Bagaimana satu negara itu didominasi oleh negara lain, dikuasai, biasanya negara yang lemah, yang tidak memiliki nilai tawar. Nah, secara sosial, secara politik, ekonomi, dan mungkin juga budaya, atau mungkin hal yang lain. Dan bisa muncul baik secara formal maupun informal. Nah, ini yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kolonialisme. Jadi imperialisme formal dan informal, kita bisa mengambil contoh hal yang sederhana. Imperialisme formal, Inggris misalnya dulu mengenalkan olahraga yang sebelah kiri ini kriket ya. Itu adalah dari elit politik ke wilayah koloninya. Dari negara-negara di Asia Barat, seperti di Turki, kemudian juga ke Australia, kemudian ke Selandia Baru. Sekarang olahraga ini populer di sana. Karena memang diajarkan secara langsung oleh para elit politik kerajaan Inggris pada saat itu. Berarti kan sebenarnya imperialisme itu terjadi secara langsung. Kalau tadi dominasi secara sosial, politik, ekonomi, ini dari aspek olahraga aja masuk. Sehingga sekarang berkembang di sana. Sebaliknya, Inggris juga secara informal, dalam konteks perdagangan yang mereka lakukan ketika berinteraksi dengan banyak negara, ternyata mereka mengenalkan yang namanya olahraga sepak bola, bahkan mendirikan klub-klub sepak bola di negara di mana tempat mereka berdagang.
daerah-daerah Eropa, kemudian Asia Timur. Ternyata sampai sekarang juga berkembang di sana. Sehingga kenapa olahraga mereka itu menjadi maju? Ya, karena memang sudah dikenalkan dan sudah mereka tanamkan. Sehingga pertanyaannya kenapa ini tidak berkembang di Amerika atau Kanada? Kenapa kok sepak bola kita tidak pernah bicara Amerika? Kenapa justru ke Amerika Latin? Nah, memang pada dasarnya perdagangan yang dilakukan oleh Inggris ke Amerika Latin itu terjadi. Sehingga sepak bola menjadi bagian yang mereka pasarkan juga. Tetapi mereka memang tidak menyentuh Amerika dan juga Kanada. Sehingga olahraga sepak bola di Amerika tidak begitu populer. Nah, itu yang terjadi. Ketika bicara dalam konteks yang lebih luas, ternyata ya sampai dunia olahraga saja bisa menjadi propaganda politik untuk memastikan bahwa Inggris ya memang hebat, penjajah, memiliki banyak koloni, menyebarkan paham-paham. Makanya mata uangnya tetap mereka tidak ingin gabung dengan euro ya. Yang mereka bekas jajannya Inggris semua itu di daerah negara-negara Eropa. Mungkin gengsi mungkin ya. Atau pertimbangan lain. Nah, bagaimana pemahaman geopolitik dalam imperialisme? Yang pertama, dominasi atas negara lain bisa ditelusuri melalui jalur perdagangan dan transportasi laut. Pentingnya peta dalam konteks ini untuk menentukan rute jajahan. Bagaimana Inggris dengan armada lautnya menelusuri jalur-jalur perdagangan lintas negara, sehingga dibutuhkan peta untuk menentukan rute jajahan. Yang pada akhirnya kan jalur perdagangan ini menjadi jalur koloninya Inggris misalnya. Kemudian bagaimana misi peradaban sebagai bentuk imperialisme informal perlu melihat persaingan dari negara lain. Misalnya perluasan wilayah Inggris ke Asia versus dominasi Rusia di wilayah Asia. Misi peradaban itu kan bentuk imperialisme informal ya. Misi agama, kemudian mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran agama. Sebenarnya kan bentuk dominasi informal. Kalau yang imperialisme formal kan jelas secara langsung. Misalnya menjajah ya menguasai secara langsung. Ketika memerintah ya memerintah secara langsung. Ketika mengajarkan tadi kriket ya langsung diajarkan. Tapi yang sepak bola adalah yang informal karena diajarkan melalui pola perdagangan, diselipi. Demikian juga dengan perluasan wilayah Inggris ke Asia. Karena saat itu juga ada dominasi Rusia di wilayah Asia. Kemudian yang ketiga, bagaimana imperialisme dalam aspek ideologi adalah rekayasa untuk memperluas koloninya. Seperti Inggris lagi contohnya, dia memiliki wilayah yang luas adalah kekuatan. Ya memang hampir semua negara itu pada akhirnya pernah dijajah oleh Inggris. Karena itu dianggap sebagai kekuatan. Ini geopolitik melihat ini sebagai teori kritis. Bagaimana sebenarnya penyebaran dari aspek ideologi itu hanya rekayasa, yang tujuannya hanya untuk memperluas wilayah jajahan sebenarnya. Hanya meluaskan wilayahnya sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi, menjadi negara hebat, memiliki tingkat kompetisi yang tinggi. Itu saja sebenarnya. Tetapi kalau di dalam pemahaman geografi politik
tidak, bahwa domainnya adalah akan melihat bahwa potensi sumber daya alam pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran, sehingga butuh perluasan ketika masyarakat di Eropa mulai meningkat jumlah populasinya, misalnya begitu. Tetapi kalau geografi politik klasik tidak, itu hanya rekayasa saja. Oh maaf, yang geografi politik kritis. Karena sebenarnya mereka ya hanya ingin meningkatkan nilai tawar mereka yang dianggap sebagai negara hebat karena luas jajahannya, sehingga nilai tawarnya tinggi. Amerika tidak akan berani dengan Inggris karena wilayahnya jauh dengan luas jajahannya. Nah, ini pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana memahami geopolitik dalam konteks imperialisme. Nah, bagaimana sebenarnya ketika geopolitik dalam imperialisme kekinian? Karena kita sudah menginjak pada konteks globalisasi, kemudian revolusi industri 4.0, berarti ini kan harus ada perbedaan. Nah, kalau kita melihat pada perubahan ya, imperialisme zaman dahulu dengan gaya baru. Dulu itu kan manusia hidup dari lingkungan, berburu dan bertani, melakukan dagang dan barter barang dagangan, kemudian berganti, sudah menggunakan uang, tidak lagi mengganti kulit hewan dengan makanan atau padi dengan baju misalnya, tapi sudah mulai ada transaksi. Kemudian di era global sudah mulai melakukan ekspor atas bahan dan barang karena kelebihan produksi, karena sudah bisa menghasilkan barang. Kemudian di tataran dunia barunya, maka sudah mulai mengadakan interaksi perdagangan lintas negara, perdagangan bebas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dilihat dari aspek ekonomi, bagaimana adanya perubahan pola imperialisme dari yang dulu dalam lingkup yang sederhana, sekarang sudah sangat luas. Bagaimana kemudian kehidupan manusia itu juga mengalami pergeseran, terutama sudut pandang geografi terkait dengan perkembangan kekinian. Semua kalau kita melihat di sini membutuhkan yang namanya geografi, meskipun dengan pemetaan sederhana mulainya sampai kemudian kita mengenal GIS, GPS, foto udara dan seterusnya di zaman kehidupan yang modern ini. Ini mengalami pergeseran. Demikian juga bagaimana perkembangan transportasi, komunikasi misalnya, sekarang sudah mengalami pergeseran yang luar biasa. Kita bisa melihat zaman revolusi industri pada abad 19, 17 sampai 19, di mana manusia menggunakan moda transportasi kuda. Ini dulu tren di abad ke-17 sama kapal penyeberangan. Kemudian mengalami penurunan hingga abad 19. Kapal penyeberangan juga mengalami penurunan hingga sekarang loh. Bahkan ke depan kemungkinan juga akan berkurang. Kemudian kapal laut ini akan mengalami penurunan hingga periode ke depan. Yang kapal penyeberangan sudah berhenti, sekarang jarang sekali. Dulu dari Surabaya ke Madura ya pakai kapal penyeberangan. Sekarang cukup melalui jalur jalan darat. Jalur jalan darat mulai abad 19 sudah kemudian dibangun.
kemudian kereta api, jalur udara, ataukah apa? Ataukah akan berhadapan dengan dominasi politik ekonominya Amerika? Nah, ini yang akan kemudian dijawab ke depannya ini. Karena kita melihat bagaimana sekarang Cina itu menjadi apa ya? Menjadi ikon ya. Karena dominasi baik itu tenaga kerja, barang, jasa,